Hai semuanya, terima kasih kamu sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini aku mau bahas tentang dunia perwanitaan, yaitu seputar haid. Nah, mungkin banyak sekali kita ketahui bahwa statement di luar sana bahwa minum es saat haid itu nggak boleh, soalnya bikin darah haid beku, bikin haid nggak lancar, jadi nanti rahimnya nggak bersih. Apakah itu mitos atau itu fakta? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Di sini aku mau ngebahas secara gamblang apakah itu cuman mitos atau emang bener-bener nggak boleh dan ada dampaknya buat kesehatan. Nah, di sini aku mau bahas dan ini aku kutip dari sehatku.com. Oke, minum es saat haid bisa menyebabkan darah beku, haid nggak lancar, dan juga membuat rahim nggak bersih karena darah yang keluar nggak maksimal keluar semua. Dan itu adalah mitos. Dikutip dari sehatku.com, jadi saluran pencernaan dan saluran reproduksi itu beda. Jadi nggak ada kaitannya kalau kita minum es, kita minum air es atau minum air dingin, itu bakalan membuat sistem reproduksi terganggu. Air es yang kita minum itu kan emang dingin, tetapi ketika dinginnya itu sampai tenggorokan dan ketika sudah masuk ke lambung, suhunya juga akan menyesuaikan dengan cairan-cairan yang lain. Semua yang dikonsumsi oleh mulut kita itu bakalan masuk ke lambung, sistem pencernaan, dan akan diolah di situ dan bakalan terserap atau diserap oleh saluran pencernaan. Jadi nggak ada kaitannya minum air es dengan membekunya atau tersumbatnya darah haid di sistem reproduksi kita. Lalu ada pula yang memberikan statement bahwa minum air es saat haid itu bisa menyebabkan kista atau rahim atau kanker rahim karena ketika kita minum es yang kita keluarkan darahnya itu nggak bisa maksimal sehingga muncullah kista atau kanker rahim. Nah, itu juga adalah mitos. Kenapa? Karena kista dan kanker rahim itu akan tumbuh berdasarkan yang pertama faktor genetik dan adanya pertumbuhan sel yang abnormal. Selain itu gaya hidup seperti untuk seperti kebiasaan merokok atau minum-minuman beralkohol kayak gitu, kebiasaan-kebiasaan yang dapat memicu timbulnya kanker. Justru dengan kita minum air itu akan lebih mudah untuk menghidrasi tubuh kita. Jadi ketika kita haid, hormon progesteron dan estrogen kita itu berkurang habis-habisan sehingga kita butuh banget banyak cairan. Nah, cairan itu bisa kita ganti dalam bentuk minum air putih atau kalau yang mau lebih enak lagi dan lebih kaya manfaat itu cairan air kelapa karena dia juga kayak elektrolit, jadi bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan cepat. Sedangkan untuk kebiasaan minum air itu berdasarkan pengalaman aku, nggak semua orang itu bisa minum air dengan mudahnya. Aku punya banyak atau beberapa teman yang mereka nggak bisa minum air kalau misalkan nggak ada rasanya. Jadi minum air putih itu dikasih gula sedikit atau dikasih garam sedikit, yang penting ada rasanya baru mereka bisa minum. Ada pula yang nggak bisa minum air hangat, soalnya kalau minum air hangat itu nggak enak, rasanya mau muntah juga ada, sehingga mereka memutuskan untuk lebih suka minum air es. Itu ada. Jadi nggak apa-apa, berdasarkan penjelasan sehatku.com ini, ketika kita haid kita mengkonsumsi air es itu nggak apa-apa dan nggak akan menyebabkan tersumbatnya darah yang keluar dari sistem reproduksi kita. Jadi air ini bisa meningkatkan detak jantung, mencegah konstipasi. Minum air, baik itu air putih atau air kelapa atau minuman yang lain yang bisa menghidrasi tubuh kita sehingga pencernaan dan BAB kita tuh lancar. Nggak bisa bayangin kalau kita udah nyeri, BAB pun susah, itu kan bakalan pusing banget.
Jadi pada intinya minum air es saat haid itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan menyebabkan darah di rahim itu membeku, nggak akan menyebabkan rahim kita tersumbat dan menyebabkan kista dan lain sebagainya karena sudah aku jelasin tadi. Cuman aku menyarankan untuk mengkonsumsi minuman yang sehat. Oke, segitu aja video kali ini dari aku. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Aku nggak bosen-bosen ngingetin buat kalian untuk ngeliat atau nyimak video-video aku yang lainnya di channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.